Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita siang hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan mata yang memandang kepadanya, Tuhan Allah kita yang hidup, Allah kita yang perkasa. Ora basyakara barabara basyikina rabalabala. Hina rabasyikina ramamamona kata karama syakara balabala. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat cintamu atas kami. Terima kasih.
Kami mau terus mengarahkan mata kami memandang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Dan hati kami tetap menyembah-Mu, sebab Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Syukur, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Orang boyashi, kian adalah yashane, kian boyashi. Haleluya, ora apa-apa, tetap kami percaya, tetap kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin seringkali kami bertanya, ya Tuhan, masihkah ada harapan, ya Tuhan? Tapi kemudian kami percaya, iman kami berkata bahwa Tuhan kami luar biasa. Shikara bara 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 shikara bara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya, Kau setia Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Tapi iman kami berkata, imanku berkata,
sekiranya Engkau belum menjawab doa kami, bahkan sekiranya Engkau tidak menjawab doa kami tetap percaya dan tetap memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan meskipun keadaan belum berubah, tidak berubah setia kami kepadamu, ya Tuhan. Oh Rapa Yesus. Asalkan Engkau di samping kami Tuhan, itu sudah cukup buat kami. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada
Tetap kami percaya kepada Tuhan. Tetap kami percaya. Haleluya. Tetap kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang kuasanya terlebih besar. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus kau terlebih besar, kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan lebih lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan saja dengan singer katakan Yesus. Amin. Tuhan, kau terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Oh di dalamku. Katakanlah dengan segenap hati, Yesus terlebih besar. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan mengangkat tangan, pujilah Dia. Di dalamku Yesus terlebih besar. Sorakan haleluya untuk Tuhan kita yang kuasanya terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita, amin. Karena Dia Allah yang hidup, haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita sukacita yuk.
Raja. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan singan. Dia dengan sukacita. Amin. Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu amin, sepenuh jiwaku. Sama-sama tangannya di atas, katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau yang akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
semua bersuka cita, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Oh terima kasih ya Tuhan. Kau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau berterima kasih karena Tuhan sudah memilih kami dan memanggil setiap kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah buat kami. Kami juga mau bilang terima kasih untuk keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan setiap kami. Oraba syakaraba raba raba. Syakaraba raba baba baba mo. Syarababa ayas. Kidaraba syakaraba baba baba takaraba. Yang membelah laut yang terduga. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Menenangkan badai di hati kami Tuhan. Terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terduga. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terduga. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang ada di saat kami ada di atas maupun di saat kami melewati lembah kekelaman. Tuhan setia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap badai yang Tuhan buat tenang. Untuk setiap gunung yang membuat kami mudah untuk mendakinya. Terima kasih untuk setiap proses yang ada. Terima kasih untuk kasih setia. Doa kami ya Tuhan, biarlah kami terus didapati oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua, baik kami yang hadir secara onsite maupun kami yang hadir secara online. Tuhan memberkatinya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini seperti laut yang terbelah. Tiba-tiba di ibadah yang ketiga kok jarak kita jadi jauh gitu kan. Ayo boleh maju ke depan biar kita lebih dekat ya. It's okay, masih ada banyak bangku di depan. So hari ini adalah hari yang berbahagia. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hari yang bahagia. Kenapa? Karena hari ini genap 52 tahun
Pastor Henry Saleh. Kita berikan tepuk tangan dong. Dan hari ini juga adalah wedding anniversary buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang ke-28 tahun. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa ya. Tadi saya katakan sama Pak Henry, Pastor, saya bilang kalau ulang tahun selama Tuhan kasih kita panjang umur, otomatis usia kita bertambah. Tapi kalau wedding anniversary, ya, bertambahnya usia pernikahan, wah itu perlu perjuangan tuh ya, untuk bisa merawat ya dan memulihkan rumah tangga itu perlu perjuangan. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik, yang memelihara kita semua ya. Sebab saudara, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini ya, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia itu terpisah hubungannya dengan Tuhan. Dan akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa melukai sesamanya. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga, baik wanita yang banyak terluka menjadi korban, maupun anak-anak, remaja banyak menjadi korban di dalam kehidupan sehari-hari. Tanggal 10 Oktober yang lalu, dunia memperingati Hari Kesehatan Mental. Dan bulan September yang baru kita lewati itu merupakan bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Ini dicanangkan oleh WHO. Dan ternyata saudara, menurut WHO, angka bunuh diri itu mencapai setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. 1,4% dari seluruh penyebab kematian adalah bunuh diri. Atau peringkat ke-15 penyebab kematian di seluruh dunia. Dan ternyata buat anak remaja dan dewasa muda yang berusia dari 15 sampai 29 tahun, bunuh diri merupakan peringkat ketiga penyebab kematian. Saya dan istri banyak bertemu dengan klien, dengan konseling yang kami layani di dalam sesi-sesi konseling. Tidak sedikit dari mereka yang pernah terpikir bahkan mencoba untuk bunuh diri. Dan banyak dari anak-anak remaja maupun dewasa muda yang tadi saya sebutkan. Nah karena itu saudara, saya memperhatikan salah satu penyebab masalah kesehatan mental adalah rasa dendam. Dendam adalah kemarahan yang mendalam yang disertai dengan keinginan yang kuat untuk membuat atau membalas perbuatan buruk atau penderitaan yang dialami dari orang lain. Dan perasaan ini muncul akibat ketidakadilan, kekecewaan, atau sakit hati yang menyebabkan seseorang ingin agar pelakunya itu merasakan konsekuensi yang setimpal baik secara nyata maupun hanya di dalam pikiran. Gitu. Mau melakukan secara langsung, secara nyata, secara fisik dilakukan pembalasan atau hanya dalam pikiran. Yang jelas ciri-ciri dan dampak dari dendam adalah ada keinginan membalas. Karena inti dari dendam adalah keinginan yang begitu kuat, yang begitu keras untuk membalas, menyakiti, atau melihat orang lain menderita karena perbuatannya dia. Ada perasaan marah yang berlebihan, di mana orang yang menyimpan dendam itu cenderung gampang benci melihat, mendengar, atau mengingat orang yang pernah menyakitinya. Dan dampak daripada dendam itu ke dalam hubungan, akibatnya hubungan jadi rusak dengan orang yang menyakiti dia. Menyebabkan keretakan bahkan kehancuran dan rasa saling curiga. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjadi pertikaian baik secara individu maupun secara kelompok. Dari keluarga sampai keluarga besar. Dan kami pernah menemukan kasus ini ketika seseorang yang
di mana ibunya itu terluka, dilukai oleh saudaranya sendiri, itu semua anak cucunya harus membenci keluarga itu. Padahal ini keluarga kandung. Tapi kebencian yang begitu kuat sampai anak cucu keturunannya pun juga harus ikut membenci. Karena mamanya, karena omanya dilukai. Dan dampaknya pada diri sendiri karena dendam, akibatnya kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan sampai kesehatan fisiknya terganggu. Sehingga juga menghambat kemampuan untuk mengalami kemaksimalan dalam hidupnya. So yang mau saya sampaikan di sini adalah dendam bisa membuat kita kuat. Tetapi juga bisa membuat kita hancur. Semua yang saya katakan, yang saya sampaikan tadi, ciri-cirinya dan dampak dari dendam itu yang pernah saya alami. Ya. Saya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saudara, saya ini memang orangnya pendendam. Kebenaran itulah yang bisa memerdekakan saya. Oleh karena Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan saya. Karena saya adalah pendendam. Ketika saya terpapar dengan virus dendam, saya itu punya kekuatan ekstra untuk bekerja lebih keras daripada orang lain. Punya kekuatan ekstra. Ya tentunya orang lain yang saya maksud adalah orang-orang yang saya kenal ya. Mungkin ada juga orang yang lebih keras kerjanya daripada saya, tapi saya nggak kenal. Tapi khususnya untuk orang yang saya kenal yang melukai saya bisa kerja lebih keras daripada dia. Gitu. Saya bisa tidur lebih sedikit dari yang lainnya tapi bisa lebih kuat dalam aktivitasnya. Bahkan ketika pelayanan, saya bisa melayani lebih banyak daripada yang lainnya. Lebih banyak daripada yang lainnya. Ada kekuatan ekstra gitu. Itu karena dendam. By the way, kok bisa ya? Udah pelayanan di gereja, tapi kok menyimpan dendam? Kok bisa ya? Oh itu bisa banget. Kenapa? Karena pada kenyataannya ada orang yang bertumbuh di gereja tapi tidak bertumbuh di dalam Kristus. That's me, itu saya. Waktu terpapar virus dendam itu. Saya tahu bagaimana melayani orang sakit, saya tahu bagaimana bahkan mengkonseling orang, saya tahu bagaimana berkhotbah, saya tahu bagaimana mengajar, saya bertumbuh di gereja. Tapi ketika saya terpapar virus dendam, saya tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus. Makanya saya tidak bisa hidup sama seperti Kristuslah hidup. Yesus kan gak pendendam, saya pendendam, that's me. Saya bisa nyanyi lagu tentang Yesus, tapi saya tidak berjalan dan hidup bersama dengan Yesus. Dan akhirnya apa saudara? Dendam itu menghancurkan hubungan saya dengan Tuhan. Dendam itu menghancurkan hubungan saya dengan sesama. Dan itu sangat menyakitkan sih. Menyakitkan. Kenapa? Karena pakai topeng itu berat saudara. Hidup memakai topeng itu berat. Memang manusia punya personality, temperamen, dan karakter. Personality dari kata persona, topeng. Itu gak bisa lama-lama sebetulnya. Makanya orang kalau di depan orang lain, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dia bisa senyum shalom, Tuhan berkati ya. Tapi gak bisa lama-lama. Karena kalau lama-lama capek, menyiksa. Orang dunia juga ngerti. Makanya ada lagunya, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Karena capek pakai topeng. Dan itu saya. Itu menyedihkan sih. Dan benar sekali, luka itu bisa menggerakkan hidup seseorang. Bisa menggerakkan hidup seseorang untuk bisa tadi saya katakan, punya kekuatan ekstra. Dan ada orang-orang yang lahir dari luka. Luka karena kehilangan keluarga. Ya mungkin keluarga karena orang tuanya bercerai dia terluka. Dia dendam sama orang yang membuat rumah tangga orang tuanya
bercerai. Ada lagi orang yang luka karena kehilangan keluarganya karena kematian mungkin. Dia dendam sama orang yang membuat keluarganya meninggal dunia. Ada orang yang lahir dari luka karena kehancuran, apakah kehancuran bisnisnya dihancurkan oleh teman sendiri, pelayanannya dihancurkan oleh pengerjanya sendiri, atau dia luka karena merasa dikhianati. Dan semua luka itu bisa mengubah jalan hidup seseorang berupa balas dendam. Nah, karena itu tadi pagi di ibadah yang pertama, saya membagikan tentang bagaimana kita mengenal Tuhan yang benar. Ya, bukan Tuhan yang bisa kita atur, Tuhan yang salah. Yang bisa saya atur, Tuhan yang saya bisa kontrol, bisa kendalikan. Itu saya pada waktu kena virus dendam, itu Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang saya bisa atur. Gitu. Tapi Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Nah, pengenalan kita akan Tuhan dengan Allah yang benar, menyembah Allah yang benar, membuat kita bisa mengalami pemulihan, restore. Di ibadah yang kedua saya sampaikan mengenai restore, pemulihan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, merawat hubungan. Nah, demikian juga untuk kita bisa melawan dendam. Hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Dan tema khotbah di ibadah yang ketiga ini adalah melawan dendam. Saudaraku, dendam itu memberi arah. Memberi arah, tetapi arahnya salah. Ya. Karena dendam memang bisa memberikan fokus dan kekuatan. Seperti saya bisa fokus sekali dengan pekerjaan saya, dengan pelayanan saya bisa fokus sekali. Ada kekuatan untuk mencapai itu, tapi arahnya salah. Arahnya bukan memuliakan Tuhan, tapi arahnya membalas dendam. Sehingga fokus dan kekuatan itu, walaupun ada kekuatan ekstra, tapi sifatnya hanya sementara, guys. Sementara. Setelah itu kita akan lemah, sakit, dan akhirnya hancur. Jadi kalau saat ini hidup saudara sedang dibangun dari rasa dendam, maka dendam itu akan memakan hati kamu sendiri. Akan memutuskan hubungan dan pada akhirnya kamu sendiri akan menjadi korban dari kebencian dan sakit hati. Puji Tuhan, Alkitab memberi petunjuk di mana ada tertulis di dalam Efesus 4 ayat 31 bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tuhan yang baik, Tuhan mengerti sekali bahwa ketika hati kita tergores, maka kita bisa mengalami rasa sedih, rasa pahit, geram, dan marah. Tuhan ngerti itu. Dan itu bisa berujung kepada pertikaian ya, satu sama lain dan akhirnya berakibat kepada kehancuran hubungan. Hari ini ada kabar baik buat kita semua. Tuhan ingin memulihkan dan memberkati kita yang terluka. Karena itu Tuhan minta buang kepahitan itu. Buang kegeraman itu. Buang kemarahan, pertikaian, fitnah. Karena apa? Karena itu bisa berbuah kepada kejahatan. Dan di dalam kebenaran gak ada kejahatan. Di dalam Yesus tidak ada kejahatan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kejahatan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah cara Tuhan agar kita bisa pulih dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan selanjutnya Tuhan memberikan petunjuk di ayat ke-32 dari Efesus pasal yang keempat, yaitu apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, proses yang harus kita jalani ini, memang ini bisa proses yang panjang, tergantung sedalam apa luka yang kita alami. Karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, tergantung dalamnya luka yang dia alami. Saya perlu waktu yang panjang sekali untuk bisa pulih. Untuk bisa lepas, untuk bisa bebas dari rasa dendam itu. Dari mulai yang ada keinginan untuk membalas secara fisik, sampai membalas dalam pikiran. Ketemu orangnya sih masih bisa baik-baik, masih senyum. Tapi ketika orangnya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, apa yang terjadi dalam hati saya? Kan rasain. Apa benar itu di mata Tuhan? Tuhan bongkar di situ. Kamu masih dendam. Hati-hati, itu bisa berbuah pada kejahatan. Karena itu Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Kehidupan seperti apa yang kamu alami. Yang kamu harapkan tergantung dari isi hatimu. Waduh. Parah. Ternyata kita bisa dendam. Bukan secara fisik aja tapi dalam hati aja. Kadang-kadang itu masih bisa, itu suara dari dendam. Kan. Nah. Saudara, pengampunan bukan membuat kamu jadi lupa. Tapi pengampunan adalah pembuka jalan pemulihan. Mungkin kamu masih bisa ingat kejadiannya. Kamu bisa cerita tentang kejadiannya, detail kamu bisa cerita. Tapi kalau kamu sudah pulih, itu tidak akan menimbulkan rasa sakit lagi. Kalau masih ada rasa sakit, kamu belum pulih sepenuhnya. It's okay, berproses aja. Lepaskan pengampunan. Makanya Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Artinya jangan berhenti untuk mengampuni kan. Karena pengampunan itu seperti antiseptik. Luka yang dalam membutuhkan antiseptik lebih banyak lagi. It's okay, berproses saja. Sampai kamu bisa menceritakan kejadiannya dan kamu gak merasa sakit lagi. Kalau masih menceritakan bersaksi, saya mengalami ini, saya aduh rasanya, masih nangis, kamu masih belum pulih itu. Ya, buat para pelayan jemaat, buat hamba-hamba Tuhan, para konselor, perhatikan. Kalau ada orang yang kasih kesaksian, dia masih sakit kelihatan, dia masih berduka, it's okay. Gak apa-apa, layani aja terus. Dia masih perlu waktu untuk berproses. Tapi kalau kita sudah bisa menceritakan kejadiannya, bahkan kita bisa mentertawakan kejadian itu. Aduh, kok Henry kalau diingat-ingat itu ya kok, gue konyol banget loh waktu itu. Kenapa ya gue mesti marah sama lu? Kenapa ya gue mesti kesel sama lu? Konyol banget ya. Kita bisa ketawain itu, artinya kita udah pulih. Jadi pengampunan itu bukan berarti mengabaikan kejahatan. Tetapi kita melepaskan racun. Supaya kamu bisa pulih dan memulai hidup yang baru. Itu enak banget waktu kita bisa melepaskan itu. Itu bisa melepaskan racun kayak, saudara pernah gak sih ngalamin sesak napas gitu? Itu gak enak banget kan? Tapi begitu napas kita lega, aduh rasanya enak banget. Nah begitu juga ketika racun dendam itu, virus dendam itu mulai sedikit demi sedikit keluar. Akan berganti dengan apa? Compassion. Belas kasihan. Itu dia. Jadi kalau kamu bisa melepaskan pengampunan lalu melihat orang yang sama nih yang ngeselin itu yang membuat kamu terluka. Tapi rasa kamu udah beda lagi. Bukan kebencian tapi ada compassion.
bisa berempati dengan keadaan dia. Wah, itu indah sekali. Indah sekali. Jadi pengampunan bukan mengabaikan kejahatan, tapi melepaskan racun supaya kamu bisa pulih dan memulai hidup yang baru. Yang mau katakan amin. Ada pantun buat saudara. Banyak pohon kaktus di perkebunan. Murid Kristus banyak kasih pengampunan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Karena itu saudara, dendam mungkin pernah menjadi jawaban. Bagi saya pada waktu itu, dendam adalah jawaban. Tetapi bukanlah jawaban akhir. Bagi saya waktu itu adalah jawaban bagaimana saya bisa membuktikan, saya bisa sukses, saya bisa berhasil. Tapi arahnya salah. Bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri. So, jadi kesimpulan saya, dendam mungkin pernah menjadi jawaban, tetapi bukanlah jawaban akhir. Karena itu, yuk saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita melawan dendam dengan melakukan ini. Yang pertama, akui. Akui bahwa saya ini terluka. Gak usah pura-pura baik deh. It's okay kok, gak apa-apa kok. It's okay, I'm fine. Padahal enggak usah pura-pura. Akui aja. Kenapa gini saudara? Karena pada waktu kita mengakui, itu kita membuka pintu untuk melepaskan itu tadi. Emosi negatif kita dilepaskan, dikeluarkan. Dulu ya, waktu saya masih kecil belum ada shower, mandi pakai bak mandi tuh. Ya, bak mandi porselen warna putih gitu kan. Itu kalau mama atau papa lagi nyuci bak itu, ya, yang udah kotor, itu sumbatnya dicabut tuh. Supaya air yang kotor tuh keluar. Dibersihin porselennya, gitu. Nah, pengakuan kita bahwa kita ini terluka, kita itu sakit hati, gak pura-pura, itu kayak ngelepasin emosi negatifnya tuh, gitu. Nah, yang kedua setelah itu, yuk bawa ke Tuhan. Dalam doa yang jujur. Dalam doa yang jujur. Sebetulnya Tuhan tuh tahu, gak usah kita ngomong, dia juga tahu, dia maha tahu kok. Tapi kejujuran kita kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita sadar bahwa dia adalah pencipta kita. Kita menyadari bahwa dia adalah sumber pertolongan kita. So, jadi kejujuran kita di hadapan Tuhan itu sangat dihargai sama Tuhan. Tuhan, saya tuh kecewa, saya tuh marah Tuhan. Saya gak suka dengan perlakuannya. Gak apa-apa, jujur aja di hadapan Tuhan. Dalam doa. Saudara, waktu saya mengakui itu di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan saya kesel, saya gak bisa terima. Kalau yang melakukan itu adalah orang yang belum dalam Tuhan, gak ngerti kebenaran, it's okay. Tapi ini orang yang udah ngerti kebenaran loh. Dia tahu loh kebenaran. Dia khotbahkan kebenaran itu, tapi dia lakukan ini Tuhan. Tapi aku tahu kalau aku dendam, Tuhan gak suka. Dan aku gak mau hubungan aku sama Tuhan terganggu dengan hal ini. Tiba-tiba saudara, itu yang tadi saya katakan. Des! Kayak racun tuh lepas, tergambar wajah orang itu, tapi yang ada belas kasihan. Di situ saya tahu saatnya untuk lepaskan pengampunan. Tuhan, aku mengampuni dia. Kau mau mengampuni. Jadi berikan pengampunan bukan karena dia baik. Orangnya bisa aja tetap brengsek sama kita. Orangnya tetap aja masih bisa kurang ajar sama kita. Jadi kita mengampuni bukan karena dia berubah jadi baik, enggak. Mungkin orangnya belum berubah, bahkan bisa tambah jahat. Tapi kita mengampuni, saudara mengampuni, kamu mengampuni itu karena kamu baik. Maka kamu mau mengampuni. Sampai di sini mengerti maksud saya? Jadi kalau kamu baik, walaupun orang tidak berlaku baik sama kamu, tetaplah berbuat baik. Karena apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Amin. Kalau kamu sudah mengalami kebaikan Tuhan,
diberikan hatinya Tuhan, Tuhan yang baik, berlakulah baik. Bukan karena dia baik, bukan karena orang itu baik maksud saya, tapi karena kamu memang baik, maka kamu mengampuni. Dan yang keempat, untuk kita bisa melawan dendam, tetapkan batas sehat. Setting boundaries. It's okay, gak apa-apa. Kalau kamu tahu bahwa orang itu gak bisa jaga rahasia, orang ini ember, orang ini suka bocor mulutnya, ya sudah. Setting boundaries, bukan kamu membalas dia, enggak. Tapi tempatkanlah orang itu sesuai dengan posisinya. Sebagai analogi kalau kamu punya rumah itu ada kamar tidur, ada ruang keluarga, ada teras misalnya, ada halaman, ada pagar, jalan raya. Kan enggak semua orang bisa masuk ke ruang inti keluarga saudara, betul enggak? Kalau mamang Gojek, ya udah cukup di depan aja, depan pagar. Iya kan? Terima barangnya dan perlakukanlah semua orang itu dengan baik. Baik mereka yang ada di depan pagar aja, yang bisa masuk halaman, yang sampai di teras, yang sampai di ruang keluarga, perlakukanlah semuanya baik. Hormatilah semua orang kata Tuhan. Perlakukanlah mereka dengan istimewa, anggap penting mereka semua, tapi batasi. Mamang Gojek gak akan sakit hati. Karena saudara hanya menerima di depan pagar paketnya. Tapi waktu terima paketnya itu, terima kasih ya Mang. Hati-hati di jalan. Dia gak akan sakit hati sama saudara, percayalah. Gak akan ngomong sama keamanan kompleks, itu yang punya rumah si Monty itu kurang ajar. Kenapa Pak? Masa saya gak dikasih masuk? Masa saya diucapkan terima kasih? Gak akan marah. Jadi maksud saya saudara ya, jadi batasi aja. Ketemu sama orang itu ya sudah. Ngobrol tapi gak usah lagi. Bicara yang sifatnya konfidensial. Karena kita tahu orang ini memang punya kelemahan di bocor alus atau bocor mulut. Udah. So, tetapkan batas sehat. Bukan pembalasan, tapi batas sehat. Yang kelima, untuk kita bisa melawan dendam, carilah komunitas yang mendukung pemulihan. Amin. Carilah, jangan cuma teman. Tapi teman yang bisa membawa kita mengalami perubahan ke arah Kristus. Amin. Ya, jangan cari komunitas hanya untuk cari teman. Apalagi pergaulan yang buruk, itu merusak kebiasaan yang baik. Carilah teman yang bisa membawa kita, mendukung kita kepada pemulihan, kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan yang keenam, yang terakhir, kalau memungkinkan, upayakan rekonsiliasi secara bertahap. Kalau memungkinkan, ya, kalau orangnya udah meninggal kan nggak mungkin kita gali kuburannya kan, kita rekonsiliasi atau doa di kuburan gitu kan, minta sama arwah gitu kan nggak mungkin. Kalau memungkinkan, lakukan rekonsiliasi. Dan selanjutnya, ayo kita move on. Ya, kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Karena ada hidup yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Buah pepaya jangan suka direndam. Orang percaya jangan suka simpan dendam. Amin. Dan akhirnya biarlah ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. And God bless you. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita boleh nyanyiin lagu itu Kak? Yang tadi membelah laut, menangkap badai, silahkan. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tapi tadi waktu lagi penyembahan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya bahwa ada di antara kita yang sedang mengalami kondisi hati yang sedang tidak baik-baik aja. Ada kehilangan, ada kesakitan yang saudara alami.
yang membuat saudara benci terhadap seseorang. Ada dendam yang sudah bertahun-tahun membelenggu hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan mau melihat respon hati saudara. Karena bagi Tuhan, Tuhan bilang gak ada perkara yang mustahil. Ingatlah bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah warga kerajaan. Kita bukan korban. Yesus sudah berkorban buat kita. Kita bukan korban. Tapi kita sedang dibentuk. Sedang diproses oleh Tuhan. Lewat situasi, kejadian yang terjadi. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Keadaan yang gak enak, kondisi yang gak enak dengan sesama. Entah siapa itu, apakah pasangan kah, atau keluarga kah, atau teman kah. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menajamkan kita. So, jadi kita responi dengan baik, dengan kita menaikkan penyembahan ini. Dan biarlah ini lahir dari hati kita yang terdalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat Mari saat ini ambil waktu beberapa menit untuk melihat kondisi hati kita masing-masing. Dan saya mau berdoa buat saudara yang sedang mengalami kondisi hati yang tidak baik. Kesehatan mental saudara terganggu karena dendam. Mari akui di hadapan Tuhan.
mengakui apa yang kamu rasakan. Bawa luka itu. Bawa kesedihan itu, kekecewaan itu dalam doa yang jujur sama Tuhan. Oh Rabba Syaralabatakara. Dan mintalah hati yang baru. Berikanlah hati yang baru Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kondisi hati yang begitu pahit. Kondisi hati yang geram. Kondisi hati yang dikuasai amarah yang terpendam yang selama ini membelenggu hati anak-Mu ya Tuhan. Oh Rabba Syabayaralabayaralabay. Oh Rabba Syabayaralabayaralabay. Dan mulai lepaskan pengampunan. Mulai lepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti. Oh Rabba Syabayaralabay. Ingatlah kamu bukan korban. Ingatlah kamu biji mata Tuhan. Tuhan sedang membentuk setiap kita. Tuhan sedang menata hati kita. Tuhan sedang membuat saudara naik. Tuhan sedang membawa saudara mengalami perubahan hidup ke arah Kristus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan racun dendam itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. God love you so much. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Mari teman-teman, kita lanjutkan perjalanan hidup ini. Kamu gak sendirian. Ada keluarga rohani di tempat ini yang mau mengajak kamu, yang mau mendampingi kamu, yang mau berjalan bersama kamu dan bersama dengan Roh Kudus kita lewati setiap tantangan dan rintangan yang ada. Haleluya. Yang membelah, yang kedua. Kebenaran firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua sudah disegarkan dengan firman Tuhan siang hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Ya, izinkan saya bertanya, barangkali ada jemaat baru Bapak Ibu Saudara? Ada? Boleh lambaikan tangannya. Tidak ada semua jemaat yang setia, haleluya. Oh ada di belakang. Mohon maaf. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, ada satu pengumuman bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kerabat atau saudara atau bahkan Bapak Ibu sendiri yang akan dibaptis. Itu akan diselenggarakan di GBI Aruna jam 9 pagi pada tanggal 25 Oktober 2025. Untuk informasi dan pendaftarannya nanti bisa ke Bapak Pendeta Syanin.
Itu saja, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah yang ketiga pada hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat ibadah ke-1, kedua dan ibadah yang ketiga ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang mengubahkan kami ini Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, bahwa dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu, kami boleh lepaskan pengampunan itu Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi kami menyimpan dendam, menyimpan sakit hati apapun Tuhan. Karena Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan untuk kami mengampuni Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh kami tangkap Tuhan. Dan firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan dan boleh kami lakukan Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Fresh Tuhan. Kau berkati beserta istri dan keluarganya juga Tuhan, berkati Bapa. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap pelayanannya Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Yang dikerjakan semua Tuhan buat berhasil Bapa. Dan setiap pelayanannya boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sertai dalam setiap aspek kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan di ibadah yang ketiga ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan Tuhan, Tuhan lepaskan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Gembala Rayon 2 Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta wakil-wakil Tuhan, Kepala OTP dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang melayani hari ini Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan ada, kiranya kesehatan juga Tuhan berikan lebih lagi Bapak, sehingga lewat hamba-Mu ini Tuhan, lewat pemimpin rohani kami ini, kami dibawa semakin dekat dengan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk penggembalaan di Istana Regensi ini Tuhan, untuk gembala kami Tuhan, untuk Bapak Pendeta Henry Saleh dan Ibu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang terus bawa naik Tuhan gembala-Mu ini Tuhan Yesus. Gembala kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan, urapan Tuhan ada. Sehingga lewat penggembalaan di tempat ini, lewat Ko Henry ini Tuhan, kami yakin Tuhan gereja ini semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Banyak Tuhan kegerakan-kegerakan rohani yang akan terjadi di Istana Regensi ini Bapa, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk wakil gembala Tuhan, untuk Pak Swito dan keluarga Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kiranya berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan yang lebih lagi daripada Engkau Tuhan, sehingga pelayanan Pak Swito semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami juga bersepakat, kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sepakat Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas Indonesia semakin nyata Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia Tuhan. Indonesia adalah penyertaan-Mu Tuhan, sehingga di tengah situasi yang tidak baik dunia ini, Indonesia tetap aman dan terkendali di bawah penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat pemimpin negara ini Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, pemerintahan, para menteri, TNI, Polri, anggota DPR, DPRD Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa kiranya hikmat dan roh takut akan Tuhan ada dalam memimpin negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami semua akan membawa persembahan Tuhan, baik secara fisik, secara virtual Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi berkali-kali lipat Tuhan, dan berikan hikmat untuk gereja ini dalam mengelola persembahan ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kami perlaskan doa ini ke dalam tangan-Mu Allah kami yang hidup, juru selamat kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat dua tangan kita, ambilkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.
bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.